غرباء 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 غرباء. Mari kita simak teman-teman sekalian beberapa menit ke depan tentang kisah heroik para sahabat. Ada kisah-kisah heroik para sahabat. Heroik ini kisah yang tidak masuk di akal sebenarnya dalam akal manusia. Melampaui batas sehingga orang selalu mengenang, dijadikan sebagai idolanya. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, saya ingin sebelum menyebutkan kisah-kisah heroik ini, coba mengorek pemikiran antum, pemikiran anda semua. Siapa yang selama ini kita jadikan sebagai idola dan kita anggap heroik? Paling banyak yang kita lihat adalah orang-orang atau tokoh-tokoh fiktif. Anak-anak muda selalu mengidolakan tokoh-tokoh yang dianggap dalam film-film yang fiktif. Saya kasih contoh. Bukankah banyak di antara kita mengidolakan Spiderman, Batman, kemudian apalah semuanya nama-nama mereka, yang sebenarnya itu tidak ada. Itu adalah cerita fiktif, tidak ada. Memang tidak ada, cerita bohong. Dan pada saat dirilis film Spiderman di Amerika, ditutup di media, banyak anak-anak kecil yang mati karena loncat dari apartemen waktu orang tuanya belikan baju Spiderman. Oh iya. Mereka anggap bisa keluar jaring dari tangannya. Itu fiktif. Bukankah banyak di antara kita yang sibuk menonton kartun dan anak-anak kita tonton, misal cerita tentang tikus, Mickey Mouse misalnya, atau cerita tentang Tom and Jerry, tikus lagi. Sudah tahu nggak kalau tikus itu dalam Islam simbol keburukan, simbol keburukan. Bahkan hewan yang boleh dibunuh dalam Islam, Nabi SAW berikan nama Fuaisiqah, binatang yang buruk yang boleh dibunuh, tikus itu. Tapi di situ tikus yang disimbolkan. Apa yang digambarkan? Semua cerita fiktif. Yang selalu ada Tom and Jerry berantem, anak-anak kita kalau diberikan nonton, maka setelah ditutup TV tersebut mereka akan berantem dan pukul-pukulan. Itu yang terjadi. Bukankah sekarang banyak orang Islam yang nonton anak-anaknya, yang penting dia tenang sebagai orang tua. Kisah kartun SpongeBob misalnya. Spon itu artinya alat yang dipakai cuci piring, gabusnya. Dibuat cerita fiktif demikian rupa yang tidak akan pernah ada target hidupnya. Tidak ada sesuatu yang kita bisa dapat manfaat di situ. Tidak ada target, tidak ada manfaatnya. Lalu diputar, dan beberapa negara di Eropa melarang itu, tidak boleh diputar, tidak boleh anak-anaknya tonton. Tapi kita tonton. Berapa banyak anak-anak kita yang sibuk dengan boneka Doraemon dan yang sejenisnya. Apa yang digambarkan? Fiktif, bohong, dusta. Boneka bisa keluarkan dari perutnya dan bisa membantu anak kecil itu untuk melakukan apa saja. Cerita fiktif yang lain. Bukankah kalau kita cari kisah-kisah yang lain kartun, ada Aladin? Apa itu Aladin dan siapa yang susun ceritanya? Seorang orientalis non-muslim yang sengaja membuat untuk mengacaukan umat Islam dari sejarah mereka. Yang kita tahu adalah kalau mau jadi tokoh sebagai seorang muslim harus jadi Aladin. Aladin pergi ke padang pasir mencari guci ajaib dan minta tolong dari syaitan, jin. Apa yang akan ditangkap oleh anak-anak kita? Generasi apa yang akan lahir dari orang-orang seperti ini teman-teman sekalian? Apa yang kita dapatkan? Cinderella hanya tahu memukul tongkatnya dan mengubah mereka tiba-tiba menjadi hal yang lain. Kalau kira-kira kita menceritakan tentang figur sahabat setelah anak-anak kita dicekoki dengan pemikiran seperti ini, apa yang akan mereka lakukan? Ayah, ibu, apakah memang Abu Bakar dan Umar itu seperti Spiderman bisa terbang atau loncat? Atau apa saja? Apakah Aisyah itu seperti Cinderella? Dan seterusnya. Maka ini semua hal yang menghadang kita teman-teman sekalian dari bagaimana ya membawa diri kita kepada pemahaman kisah heroik yang sebenarnya. Simak sekarang teman-teman sekalian beberapa kisah ke depan. Misal contoh, dalam masalah akidah ya, dalam masalah akidah. Teman-teman sekalian, kalau yang sudah pernah dengar kisah ini, anggap review. Yang belum dengar, alhamdulillah. Ini sudah pernah saya sampaikan sebenarnya dalam beberapa ceramah saya. Kalau yang pernah ikutin di YouTube atau di web, mungkin sudah tahu. Tapi kita review.
Kisah masalah akidah ini yang paling pertama dan tidak bisa saya lupakan kisah ini. Karena ini yang paling pertama tertanam dalam hati saya dan membuat akhirnya saya sadar tentang pentingnya masalah akidah, keyakinan kepada Allah. Figur Abu Bakar tadi, radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang kurus tadi secara fisik dan kalau ditiup angin terdorong teman-teman sekalian, tapi imannya mengalahkan iman semua umat ini. Di antaranya adalah kisah tentang Isra dan Mi'raj. Bagaimana waktu itu Nabi Muhammad SAW pulang dari Mekah, duduk di depan Ka'bah. Kemudian beliau merenungi kejadian semalam, kejadian yang spektakuler, kejadian Isra Mi'raj yang luar biasa. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pada saat itu Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini lewat di sebelah Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, kenapa kamu melongo-longo seperti ini? Bahasa sederhananya begitu. Lalu Nabi SAW menceritakan apa adanya. Semalam datang kepada saya malaikat Jibril. Jibril membawa seekor kuda bernama Burak. Burak itu kuda putih bersayap. Di mana waktu saya tunggangi atasnya. Dimanapun kakinya, ya, dimanapun matanya melihat kakinya sudah di sana. Saking cepatnya. Saya tiba di Masjid Aqsa, lalu saya sholat mengimami ruhnya semua nabi-nabi. Ini 120.000 nabi, bukan main-main. Kemudian saya naik ke langit, bertemu dengan di langit pertama Nabi Adam, ketemu langit kedua dua nabi yang bersepupu, Isa dan Yahya alaihissalam. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Idris, langit keempat dengan Yusuf, langit kelima dengan Harun, langit keenam dengan Musa, langit ketujuh dengan Ibrahim alaihissalam. Tentu di sini ada pembicaraan antara Nabi SAW dengan nabi-nabi tersebut dalam kisah Isra Mi'raj. Saya nggak ceritakan. Juga transisi antara Mekah menuju ke Palestina, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan beberapa jenis azab siksa kubur. Juga saya tidak ceritakan, karena saya ingin datangkan tokoh kita si Abu Bakar radhiyallahu anhu ini. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan saya terima sholat, kemudian saya turun ke Palestina, saya kembali lagi ke Mekah. Ini yang saya ceritakan cuman 1/100 mungkin dari cerita yang panjang dari riwayat Isra Mi'raj. Teman-teman sekalian, setelah selesai menyampaikan panjang lebar kisah tersebut, maka Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, apa kau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami sebulan, pulang pergi 2 bulan. Jadi waktu itu kalau kuda terbaik, laki-lakinya juga segar dan kuat, itu mereka harus butuh 1 bulan naik kuda non-stop sampai Mekah Palestina. Pulang lagi 1 bulan, berarti 2 bulan. Apa kau tempuh itu dalam 1 malam? Kata Nabi SAW, iya. Coba teman-teman gini rasionalnya. Kalau di masjid ini sekarang ada yang hadir dan dia bilang begini, tadi pagi saya jam 6 pagi tadi berangkat dari Jeddah ke Makassar, sekarang sudah tiba. Percaya nggak kira-kira? Hah? Ini masih hidup gak nih? Nggak ada suara. Kira-kira masuk akal nggak? Jam 6 pagi tadi take off dari Jeddah. Itu kalau jam 6 sana berarti jam 10 waktu sini ya. Beda 4 jam kita maju. Anggap jam 10 tadi, ya. Kemudian sekarang dalam 26 menit saja, sekarang 10.26, 26 menit sudah tiba di Makassar. Percaya nggak kira-kira? Ada pesawat loh. Bagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW perjalanan sebulan, pergi sebulan pulang, waktu itu dengan kuda terbaik 1 malam. Apa kata Abu Jahal? Hai Muhammad, kau menempuh perjalanan kami dengan kuda terbaik kami, sebulan pergi, sebulan pulang, 2 bulan dalam 1 malam. Kata Nabi SAW, iya, dengan jelas. Kata Abu Jahal apa? Hai Muhammad, kau mau ceritain nggak masyarakat Mekah nih kalau saya kumpulin mereka? Kata Nabi SAW, tentu saja. Tidak nunggu, Abu Jahal pegang tangan Nabi SAW, dibawa ke atas bukit, namanya Bukit Abi Kubais. Bukit untuk menginformasikan sesuatu di Mekah pada saat itu. Naiklah, pada saat itu Nabi SAW dengan Abu Jahal. Abu Jahal lalu teriak-teriak, wahai penduduk Mekah, perlu anda tahu, Bukit Abi Kubais ini hanya dipakai untuk menginformasikan sesuatu yang penting saja. Sesuatu yang penting saja, gitu kan? Dan yang boleh naik hanya budak. Ada 1 orang budak, selain dia kalau naik dipenggal lehernya, karena ini informasi penting. Kayak Mekah akan diserang, ada lahir anak kepala suku, ada mati kepala suku, baru bisa naik ke situ. Kalau nggak boleh. Masyarakat Mekah tuh lihat kaget. Di atas Bukit Abi Kubais ada 2 orang tokoh Mekah, Abu Jahal raja mereka waktu itu dan juga ya, Nabi Muhammad SAW. Berkumpullah orang-orang kafir karena Abu Jahal, berkumpul orang beriman karena Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Jahal mengatakan, wahai orang-orang Mekah, dengarkanlah baik-baik, Muhammad akan menyampaikan berita penting buat kalian. Ini pertama kali dalam sejarah Mekah, Abu Jahal selama ini suruh ngusir orang, jangan dengar ceramah Nabi. Tumben dia suruh ceramah, gitu kan. Maka kata orang-orang Mekah, duduk, simak, tentu saja kami mau dengar.
Kata Abu Jahal, silakan hai Muhammad. Nabi SAW ceritain dengan polosnya. Datang kepada saya Jibril bawa burak, terbang dan sampai selesai. Kisah Isra Mi'raj sampai kembali lagi ke Mekah. Ini ceritanya panjang lebar nih. Kisah tentang azab kubur, tentang ketemu dengan nabi-nabi, ngobrol, terus terima perintah sholat, kembali lagi Palestina, kembali lagi ke Mekah, gitu kan. Apa yang terjadi? Orang-orang yang kafir pada saat itu bertambah kufur kepada Nabi SAW. Mengatakan Muhammad gila nih. Mana ada kuda bisa terbang, ada sayapnya. Mana ada bisa 1 bulan perjalanan, 2 bulan pulang pergi ditempuh. Itu aja kita nggak percaya. Apalagi sholat, mensolati ruh para nabi, naik ke atas, ketemu dengan nabi-nabi, ketemu dengan Tuhannya, ini sudah nggak masuk di akal. Maka mereka nolak. Yang sudah beriman dari kalangan sahabat sempat bimbang. Ini benar gak ya? Tapi ini Nabi yang sampaikan. Mereka ragu. Bukan ragu ya, bimbang. Maka pada saat itu Abu Jahal kena targetnya memang sengaja untuk untuk meredam dan memberhentikan dakwah Nabi SAW. Dia turun dari bukit Abi Qubais sambil senyum dan mengatakan, sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Waktu dia turun diikuti oleh beberapa orang sahabat. Maaf teman-teman yang bertanya, saya mau fokus dengan materi ya. Jadi saran saya tidak usah banyak bertanya. Pulang bawa ilmunya lebih baik. Setuju nggak? Karena kadang-kadang begini, ada pertanyaan yang dilemparkan teman-teman sekalian, nanti mengacuin materi yang antum sudah dapat. Lebih baik antum bawa ilmunya pulang, kecuali insya Allah masih ada waktu, baru kita buka untuk itu. Bisa disepakati ini? Baik, itu lebih baik ya, itu lebih baik. Saya dulu dapat pelajaran dari guru-guru saya di Madinah. Subhanallah, mereka memang mengajarkan kami metode belajar juga. Jadi kami itu disuruh fokus materi, kalau darurat baru bertanya. Gitu kan? Kalau darurat baru tanya, kalau nggak darurat jangan ditanya. Apalagi kalau sudah tahu, apalagi kalau niatnya mau ngetes, ini jangan hadir. Saya nggak butuh dites. Gitu. Anda kalau mau tes anak-anak SD sana, gitu kan? Salah orang, gitu. Jadi jangan tes-tesan. Ini saya nggak suka, gitu kan? Jadi maaf, ini materi kita fokus dulu, selesai. Kalau ada waktu baru kita bertanya. Teman-teman sekalian, Abu Jahal turun dari bukit Abi Qubais. Kemudian dia waktu turun sambil senyum, ada beberapa sahabat yang menyaksikan. Turunlah dia menuju ke Darun Nadwa, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Lalu kata Abu Jahal, wahai Quraisy, berita gembira, agamanya Muhammad sudah habis. Kata mereka, bagaimana bisa? Gitu kan? Apa ceritanya wahai Abu Hakam? Abu Hakam ini julukannya Abu Jahal di Mekah. Namanya orang yang bijaksana. Tapi Nabi SAW suruh kita panggil Abu Jahal. Lalu kemudian dia berkata, Muhammad bercerita begini. Dia ceritain Isra Mi'raj panjang lebar oleh Abu Jahal. Lengkap diceritain sama dia. Orang-orang Quraisy diam. Lalu kata Abu Jahal, tinggal ada 1 orang. Kalau 1 orang ini kalian berhasil menggoyahkan imannya, maka akan habis agamanya Muhammad. Cari Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu lagi ada di kebun kurmanya di luar Mekah. Diikutilah oleh orang-orang Quraisy ini. Abu Jahal pergi diikuti oleh tokoh-tokoh Quraisy. Diikuti juga dari belakang oleh beberapa orang sahabat Nabi nih, yang mau tahu apa nih ceritanya nih. Ini sudah simpang siur di Mekah. Berita yang dibohongkan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan bagaimana figur tokoh kita ini akan meredam fitnahnya Abu Jahal dan membalik fakta satu Mekah yakin Isra Mi'raj terjadi. Bagaimana dia bisa membalik kasus itu? Datanglah mereka ke kebun Abu Bakar, lalu Abu Jahal teriak-teriak, wahai Abu Bakar, keluarlah. Keluar Abu Bakar. Abu Bakar heran. Pertama kali di kebunnya didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Ditanya, gini, siapa kalian ini? Kenapa kalian datang? Gitu kan. Kata Abu Jahal, temanmu Muhammad sudah gila. Masa dia mengaku begini, diceritain panjang lebar Isra Mi'raj. Ada Jibril datang, malaikat bawa kuda bersayap dan sampai habis. Abu Bakar ini belum dengar dari Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk meredam dan membatalkan atau merusak imannya Abu Bakar. Abu Bakar sudah tahu. Selesai Abu Jahal cerita dengan semangat, panjang lebar. Lalu kata Abu Bakar, wahai Quraisy, ketahuilah, aku telah beriman kepada apa yang diucapkan oleh Muhammad, dan dia mengatakan wahyu turun dari langit ke dia di bumi. Apa bedanya dengan aku beriman kalau dia naik ke langit? Sama saja. Dan ketahuilah wahai Quraisy, kalau di depan mata saya ada tembok warnanya putih dan Muhammad mengatakan tidak Abu Bakar, itu hitam, saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan iya hitam. Kira-kira mau digoyah bagaimana imannya orang ini? Ini tembok putih, Muhammad bilang hitam. Oh iya, mata saya salah, ini hitam. Coba bayangin. Di zaman itu nggak ada teknologi, nggak ada seperti sekarang Quran sudah sempurna, gitu kan? Tapi bisa seperti itu. Abu Bakar tahu nih ada masalah. Kita lanjutkan kisahnya, dia mengatakan, di mana Rasulullah SAW tanya para sahabat,
Mereka mengatakan di bukit Abi Qubais dikerumuni oleh orang-orang. Pergi Abu Bakar ke sana. Dari jauh dia lihat Nabi SAW lagi ada di atas bukit. Lalu Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," teriak dengan suara keras. Waktu mendengar panggilan tersebut, orang semua kasih jalan, gitu kan? Seperti kalau di luar masjidnya ada yang panggil nama saya, mungkin antum atau anda akan balik ke sana semua, gitu. Maka yang terjadi, sambil jalan sambil Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, Abu Jahal mendatangi kebun saya dan berkata, anda bercerita telah datang begini ceritain semua sampai habis." Sambil jalan sambil teriak nih, tujuannya Abu Bakar untuk nyebarin, makin nyebar nih Isra Mi'raj. Pas naik di atas bukit Abi Qubais, di hadapan Nabi SAW, kisahnya selesai. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, benarkah itu?" Kata Nabi SAW, "Benar." Gitu kan. Apa kata Abu Bakar? Mengembalikan imannya para sahabat yang sempat bimbang tadi. "Anda pasti benar." Teriak dengan suara keras. Para sahabat sadar, iya ya, ini Rasulullah, gak mungkin salah. Kembali lagi iman mereka. Lalu dia sekarang mau membalik satu Mekah, harus yakin tentang Isra Mi'raj. Bagaimana caranya? Dia bilang, "Ya Rasulullah, satu Mekah ini tahu anda belum pernah ke Palestina, belum pernah anda lihat Palestina. Semua kami tahu. Dan di sini ada tokoh-tokoh Quraisy yang sudah bolak-balik Palestina sampai mereka hafal rumahnya, pasarnya, pintu gerbangnya, Masjid Aqsa mereka tahu. Warna-warnanya semua mereka tahu. Apakah anda bersedia kalau saya panggil anda menceritakan Palestina yang anda lihat?" Kata Nabi SAW, "Tentu saja Abu Bakar." Abu Bakar lalu teriak, "Wahai Abu Jahal, wahai teman-temannya si Fulan, Amr bin Hisham," dipanggil semua, "silakan datang ke sini." Lalu kata Abu Bakar, "Wahai Quraisy, jadilah saksi kalian wahai pemimpin Quraisy. Muhammad akan menceritakan kepada kalian tentang Palestina dan kalian tahu dia belum pernah ke sana. Kalau apa yang disampaikan nanti tentang jalannya, pintu gerbangnya, pasar-pasarnya, rumah-rumahnya, Masjid Aqsanya, seperti yang kalian tahu, harus sportif mengatakan Muhammad benar. Dan kalau yang disampaikan satu saja tidak sesuai yang kalian tahu, kalian boleh mendustakan Muhammad selamanya. Setuju?" "Setuju." "Baik." Kata Abu Bakar, "Silakan ya Rasulullah." Nabi SAW mulai ceritakan. Dalam riwayat Bukhari kata Nabi SAW, "Allah Azza wa Jal membukakan di depan mata saya Masjid Aqsa dan Palestina. Sampai saya menggambarkan mereka pintu gerbangnya, warnanya, jalannya, pasar-pasarnya. Bahkan saya bisa menghitungkan buat mereka tiang Masjid Aqsa." Waktu itu waktu Nabi SAW mengatakan pintunya begini, jalannya begini, semua tokoh Quraisy mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Semua mereka sendiri memberikan kesaksian. Maka satu kota Mekah kembali yakin dengan Isra Mi'raj yang tadinya hanya dikembalikan oleh seorang yang badannya kalau ditiup angin bisa terdorong, saudara. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana ada orang bisa mencaci maki figur orang seperti ini, teman-teman sekalian? Kisah yang lain, kisah yang kedua adalah kisah Umar bin Khattab dalam masalah akidah ya. Ini waktu dia masuk Islam. Awal dia masuk Islam, Umar bin Khattab tentunya saya tidak sebutkan awal kisah masuk Islam, tapi awal dia masuk Islam setelah syahadat, langsung dia membisikkan telinga Nabi SAW, "Ya Rasulullah." Waktu dia sudah syahadat, ini baru berapa menit syahadat nih, karena dia tahu ini kebenaran, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kita dalam keadaan benar?" Kata Nabi SAW, "Iya." "Bukankah mereka salah tuh Quraisy?" Kata Nabi SAW, "Iya." Apa kata Umar? "Ayo kita keluar perangi ya Rasulullah." Baru syahadat nih. Langsung, "Ya Rasulullah kita keluar, perangin aja." Kata Nabi SAW, "Belum ada perintahnya hai Umar." Gitu kan. Lalu Umar penasaran. Dia datangi sahabat-sahabat Nabi tanya, "Siapa orang yang paling benci Islam?" Kata mereka, "Abu Jahal." Abu Jahal ini kebetulan teman dekatnya Umar, sahabat dekatnya. Dan memang mereka sebelum syahadatnya Umar ini, dua-duanya ini sempat Nabi SAW berdoa mengatakan, "Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar," gitu kan? Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham ini. Bisa dikatakan juga Umar bin Hisham. Artinya maksudnya Abu Jahal, gitu kan? Muliakanlah Islam, tapi Allah berikan hidayah Umar bin Khattab. Datanglah Umar bin mengetuk pintu rumahnya Abu Jahal. Lalu dia mengatakan untuk dibuka, Abu Jahal bilang, "Selamat datang wahai saudaraku." Kata Umar, "Wahai Abu Hakam, apakah sudah tahu apa yang terjadi?" Dia bilang, "Belum." Kata Umar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Gitu. Abu Jahal kaget, dia bilang, "Tabban lak, kecelakaan buat kamu." Dipukul pintunya lalu dia pergi. Umar bilang lagi, kembali lagi sahabat, siapa orang Mekah yang tidak bisa simpan rahasia? Ini maaf, kalau ada yang namanya mirip jangan tersinggung. Saya bilang dari sekarang. Maka kata para sahabat, ada satu orang namanya Jamil bin Muammir. Ya. Jamil bin Muammir ini orangnya ahli gosip lah, gitu.
Luar biasa. Nggak bisa pegang rahasia. Maka Abu Umar datang ke dia, duduk. Ini Jamil ini lagi duduk di depan Ka'bah. Lalu kata Umar, wahai Jamil, apa kau sudah tahu apa yang terjadi? Kata dia, apa wahai Ibnu Khattab? Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis, demi Allah Jamil nggak menghadap ke ayah saya, berdiri lalu teriak, Umar telah murtad. Gitu. Langsung meninggalkan agama nenek moyangnya, gitu kan? Lalu dalam riwayat ini dikatakan mereka datang mengatakan, wahai Umar, apa kau sudah meninggalkan agama nenek moyang? Kata Umar, ya, dan saya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu Umar berantem sama mereka, dikeroyok ke Umar. Dalam riwayat ini dikatakan Umar berantem dari pagi sampai terbenam matahari. Satu orang lawan sekian puluh orang. Dan setiap Umar bin Khattab capek, beliau tangkap satu orang dari tokoh Quraisy, dijatuhkan ke tanah, matanya ditusuk. Kata Umar, kalau kau tidak suruh mereka berhenti pukul saya akan butakan matamu. Maka tokoh itu mengatakan, lepaskan Umar, gila, dia akan butain saya. Maka mereka semua bubar. Besok Umar datang lagi berantem sama mereka. Sama, dari pagi sampai malam, sampai 3 hari. Hari keempat, tidak ada lagi berani berantem sama Umar. Satu orang lawan puluhan orang, gitu kan. Bagaimana mereka mempertahankan akidahnya? Waktu Umar bin Khattab mau hijrah, dia pakai pedang, baju perang, dan Umar terkenal di Mekah. Kalau sudah pakai baju perang, berarti mau bunuh seseorang. Dia mati atau orang itu mati. Terkenal dari zaman jahiliyah. Radhiyallahu anhu. Beliau waktu mau hijrah, beliau tawaf, gitu kan. Pakai pedang, dan orang-orang Quraisy lihat tuh. Berarti Umar ini mau perang sama siapa? Setelah saya tahu, dia mengatakan, wahai Quraisy, naik di atas batu yang tinggi. Saya akan hijrah ke Madinah. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, ya, atau orang tuanya menyesal, atau dia jadi yatim, gitu kan? Karena orang tuanya mati, anaknya jadi yatim, maka temui saya di belakang gunung ini. Gitu. Tidak ada yang berani menemui Umar radhiyallahu anhu. Sampai kata para sahabat, tidak ada yang hijrah terang-terangan kecuali Umar radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana kemuliaan Islam ada pada mereka, teman-teman. Kisah yang ketiga selain Abu Bakar dan Umar adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini banyak kisah sahabat, tapi saya angkat sebagian saja. Sa'ad radhiyallahu anhu salah satu dari 10 orang yang jamin masuk surga, dan beliau pada saat masuk Islam, teman-teman sekalian, saat ini terkenal orang yang sangat bakti dengan ibunya. Waktu beliau masuk Islam dan ibunya dengar, ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, saya dengar kau sudah mengikuti agama Muhammad. Kata dia, benar ibu. Dia bilang, kalau kau tidak meninggalkan agamanya Muhammad, kata ibunya, saya akan boikot makan dan minum. Saya tidak mau makan dan minum. Sampai saya mati pun tidak masalah. Kalau saya mati, kau tetap berpegang pada agama itu, nanti orang akan mengatakan Sa'ad membunuh ibunya. Dan akan tersebar berita sepanjang hidup sampai kau mati pun, berita orang yang membunuh ibunya adalah Sa'ad. Sa'ad diam, lalu mengatakan, ibu jangan lakukan itu. Ternyata ibunya lakukan betul. Seharian tidak makan, 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan sampai lemas gitu. Waktu sudah lemas sekali, maka Sa'ad mendatangi ibunya lalu membisikkan kalimat akidah, teman-teman sekalian. Kata Sa'ad, wahai ibuku, ketahuilah, kalau seandainya Anda memiliki 1000 nyawa, bukan 1, 1000 nyawa, dan satu-satu mati gara-gara minta saya pindah agama, saya tidak akan tinggalkan agama ini. Sampai ibunya makan akhirnya. Kalah ibu. Dan pada saat radhiyallahu turun surah Al-Ankabut, langsung Allah turunkan ayat 8-nya. Surah Al-Ankabut nomor 29 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan bapak ibunya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan hanya kepada akulah kalian akan menyembah. Sekarang dalam kancah jihad, teman-teman sekalian, kalau ini yang luar biasa, saya kalau baca kisah-kisah ini kadang-kadang tidak tahan untuk menangis, kadang-kadang terharu, kadang-kadang saya tidak bisa tidur. Luar biasa kalau kisah-kisah ini. Kita lihat misalnya kisah Ansar, kaum Ansar di perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama dalam Islam tentunya, di mana Nabi SAW keluar dengan 313 sahabatnya, jadi 314 dengan Nabi SAW. Beliau akan menahan pasukan pada saat itu. Beliau akan menahan, bukan pasukan, kafilah dagangnya Quraisy. Yang kebetulan umumnya harta yang ada di situ adalah harta rampasan umat Islam yang meninggalkan hartanya di Mekah. Jadi Nabi SAW bukan merampok ya, tapi ingin mengembalikan haknya para sahabat. Ringkas cerita, kafilah Abu Sufyan berhasil pergi
dan menulis surat ke Mekah. Abu Jahal keluar dengan pasukannya 1000 orang menghadang Nabi SAW. Bertemulah dua pasukan dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu Nabi SAW terima wahyu kalau pasukan Quraisy sudah keluar. Beliau duduk dan bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bagaimana pendapat kalian? Berikan aku pendapat. Perang atau enggak nih? Nabi SAW ingin dengar, ini peperangan pertama dalam Islam. Maka yang paling pertama berdiri tokoh mulia kita Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, lakukan, kami akan ikut. Anda mau perang, kami perang. Anda tidak mau perang, maka kami ikut juga ikut. Lalu Nabi SAW berterima kasih. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, berikan aku pendapat kalian. Umar bin Khattab berdiri, ya Rasulullah, seperti kata-kata Abu Bakar, kemanapun Anda pergi kami akan ikuti. Anda mau perang, kami perang. Anda pulang, kami pulang. Lalu Nabi SAW berterima kasih. Kemudian datang setelah itu, kata Nabi SAW, berikan aku pendapat wahai manusia. Mikdad ini salah satu sahabat yang dinilai Umar bin Khattab seperti kekuatan 1000 orang laki-laki, karena suaranya keras, pemberaninya luar biasa, gitu kan. Mikdad berkata, ya Rasulullah, kami tidak akan mengucapkan kepada Anda sebagaimana sahabat-sahabat Musa berkata. Tadi di awal pertemuan saya sebutkan surah Al-Maidah urutan 5 surah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Wahai Musa, kami tidak akan memasuki Palestina karena di sana ada orang-orang yang keras tuh, ya, orang-orang dari Kanaan, orang Yaman yang keras. Maka pergilah kau dengan Tuhanmu berdua perangi dan kami akan duduk di sini. Pada saat itu teman-teman sekalian, kata Mikdad, kami akan berkata kepada Anda ya Rasulullah, pergilah Anda dengan Tuhan Anda dan perangi mereka dan kami akan selalu bersama kalian berdua. Dan demi Allah ya Rasulullah, bila Anda membawa kami ke wilayah Birakal Jimad, maka pasti tidak seorang pun di antara kami berkhianat. Perlu Anda tahu teman-teman sekalian, kata para ulama, nilai daripada perkataan Mikdad ini, Birakal Jimad ini adalah sebuah wilayah di Yaman. Antara kota Madinah dan Birakal Jimad ini terdapat 14 suku yang memusuhi Islam. Artinya, kalaupun Anda ajak kami berperang melawan 14 peperangan suku itu, kami akan siap. Maka Nabi SAW tetap mengatakan, terima kasih wahai Mikdad, ya, semoga Allah membalasmu kebaikan. Hai manusia, berikan aku pendapat. Nabi SAW terus saja menanyakan, karena tujuannya sebenarnya ingin menyinggung orang-orang Ansar. Kalau orang-orang Muhajirin dari Mekah, wajar balas dendam, karena mereka diusir kan gitu. Tapi orang dari Madinah nih baru ikut perang, tidak ada urusannya sama orang Mekah. Bagaimana caranya? Lalu diingatkan. Ya. Kata Nabi SAW, berikan aku pendapat. Lalu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pimpinan orang-orang Ansar berkata, ya Rasulullah, seakan-akan Anda menyinggung kami. Kata Nabi SAW, iya benar. Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Mu'adz ini yang luar biasa ya, yang pada saat beliau meninggal, arsy-Nya Allah goncang, gitu kan? Karena luar biasa imannya. Maka kata Sa'ad, demi Allah wahai Rasulullah, bila Anda menyeberangi lautan, maka niscaya kami akan senantiasa bersama Anda. Maka Nabi SAW pun akhirnya berterima kasih dan mempersiapkan pasukan untuk berperang. Kisah heroik yang kedua dalam jihad adalah kisah Umair bin Hammam radhiyallahu anhu di perang Badr. Dalam riwayat Bukhari kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun waktu pasukan sudah berhadapan nih, Quraisy 1000, pasukan Muslim 314, kata Nabi SAW, demi Allah tidak ada seorang pun dari kalian sekarang yang hadir di sini di Badr yang meninggal dunia terbunuh di sini kecuali dia pasti masuk surga. Sahabat Nabi yang mulia Umar bin Hammam radhiyallahu anhu berkata begini, ya Rasulullah, bakhin itu indah sekali ya Rasulullah. Coba ulangin. Kata Nabi SAW, demi Allah wahai Umair, tidak seorang pun di antara kalian hadir di sini terbunuh di depan sama musuh ini kecuali pasti masuk surga. Kata Umair, ya Rasulullah, kalau begitu saya ulangi, apakah saya dibunuh oleh Quraisy yang terhina itu? Di depan ditunjuk. Kemudian saya masuk surga? Kata Nabi SAW, iya. Maka Umair pun radhiyallahu anhu waktu itu memegang beberapa butir kurma, mengunyahnya. Kemudian beliau pas 3 butir kurma, baru 1 dimasukkan sementara ngunyah, tiba-tiba dia berkata dengan dirinya sendiri, wahai Umair, sungguh kehidupan masih panjang untuk menyambut surga kalau kau tunggu 2 butir kurma lagi. Lalu dibuang sama dia masuk berperang sampai terbunuh mati syahid. Kisah ketiga, kisah yang luar biasa dari 2 orang. Ini generasi muda muslim yang hadir di sini. Apalagi di sini di Makassar yang terkenal, masya Allah, darah Islamnya kental. Ya.
Ini kisah dua orang 16 tahun, 15 tahun dan 16 tahun adik kakak. Umurnya 15 dan 16. Yang 15 tahun ini namanya Auf ibn Afra, dan yang 16 tahun kakaknya namanya Mu'adz ibn Afra. Dua orang ini disebutkan dalam kisah heroiknya itu adalah pada saat terjadi perang Uhud. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu ya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu lagi berdiri lalu melihat pasukan kafir. Datanglah Mu'adz, ya, si kakak berkata, Mu'adz bin Afra ini berkata kepada Abdurrahman, wahai paman, mana tuh Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar, ini umur 16 tahun ya, saya dengar dia paling banyak menyakiti Nabi SAW di Mekah. Benar? Kata Abdurrahman, benar. Tunjukkan saya paman. Kata Abdurrahman, kau mau apa? Saya mau bunuh. Kata Abdurrahman, baiklah, kalau kelihatan saya tunjukkan kepada kamu. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, baru saja selesai ngomong Mu'adz nih, adiknya Auf datang. Auf mengatakan, wahai paman, tapi tidak janjian ya, mana tuh Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar dia paling banyak menyiksa Rasulullah SAW di Mekah. Kata Abdurrahman, iya. Lalu apa yang kau ingin lakukan? Kata Abdurrahman, kata si Auf ini 15 tahun, saya ingin membunuhnya. Kata Abdurrahman, baiklah, kalau saya lihat saya akan sampaikan. Tidak lama kemudian kata Abdurrahman, Abu Jahal kelihatan. Abu Jahal ini dari kepalanya teman-teman sampai kakinya semuanya besi. Yang kelihatan cuma matanya. Kudanya pun pakai besi semua. Dan dia berdiri di tengah-tengah kuda, dilingkarin dengan 10 lingkaran pasukan. 1 lingkaran, 2 lingkaran, sampai 10 lingkaran. Susah untuk ditembus nih. Kata Abdurrahman, begitu saya lihat, saya mengatakan, itu dia. Dia bilang, baru saya katakan itu dia. Kedua anak ini demi Allah, si Mu'adz dan Auf, seperti dua anak panah yang terlepas dari busurnya. Cepat, lari, loncat-loncat, berlomba siapa lebih dulu membunuh Abu Jahal. 16 dan 15 tahun. Mana ini generasi Islam 15-16 tahun? Hah? Masih sibuk dengan apa teman-teman sekalian? Malam minggu habisin waktu dengan pacaran, minuman keras, diskotik, buang-buang waktu. Lihat bagaimana generasi awal mengejar akhirat yang abadi. Mereka melecit seperti anak panah dari busurnya, cepat, dan mereka meloncatin pasukan-pasukannya. Abu Jahal itu saking kagetnya diserang, maka mereka jadi bubar semua. Sampai dua-duanya tiba di Abu Jahal, dua-duanya nebasin pedangnya. Luka Abu Jahal di pahanya sempat sobek, lalu si adik Auf dibunuh, dikeroyokin, mati syahid. Si Mu'adz sempat ditebas, kena tangannya, sobek tangan kanannya. Lalu kemudian dia merasa sakit, dia keluar dari kancah peperangan, berhasil lolos. Kemudian Abu Jahal sudah jatuh nih, dan ini sebab matinya Abu Jahal. Dan perang Badar terjadi kemenangan karena Abu Jahal sudah mati. Dan mereka berdua penyebabnya nih. Radhiyallahu anhum ajma'in. Yang jelas, si kakak ini teman-teman sekalian pada saat dia lagi merasa terganggu dengan tangannya, diikat sama dia tangannya. Kemudian dia masuk kancah peperangan. Ternyata mengganggu lagi. Dia keluar dari kancah peperangan, tangannya ditarik sama dia. Diputusin tangan kanannya, dia pegang pedang tangan kiri lalu dia maju sampai mati syahid. Bayangkan bagaimana heroiknya umur seperti ini teman-teman sekalian, dan luar biasa. Ada banyak kisah-kisah lain tentunya, karena lihat waktu saya batasi. Seperti ada kisah Ali bin Abi Thalib yang akan kita sampaikan di kisah beliau yang heroik yang melawan seorang yang luar biasa yang dibelah dua oleh Ali radhiyallahu anhu di perang Khandaq. Kemudian ada perang ada Abu Dujana yang juga radhiyallahu anhu terkenal dengan heroiknya, bagaimana bisa membelah dua musuh dari punggung belakang kepalanya sampai ke bawah dan seterusnya. Itu juga ada kisah-kisah tentunya. Tapi yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian adalah kisah yang sangat luar biasa, kisah dalam jihad juga adalah kisah Hamrat Asad. Jadi waktu perang Uhud terjadi teman-teman sekalian, waktu perang Uhud terjadi, sempat muslimin dikalahkan. Jumlah pasukan Islam 700. Nabi SAW membagi dua, ada 50 di atas gunung pemanah, ada 650 di kancah peperangan. 50 orang ini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ingat para pemanah, jangan turun dari gunung itu sampai saya perintahkan, menang atau kalah. Pasukan Quraisy ada 3.000 orang, 2.800 di kancah peperangan melawan 650, ada 200 orang dengan pasukan kuda menunggu di sebuah lembah mencari kesempatan untuk menyerang Nabi SAW dari belakang, muslimin dari belakang. Tapi 50 pemanah ini luar biasa, berhasil menahan mereka. Pemanah ini sama dengan sniper kalau kita sekarang, ahli tembak. Dan zaman dulu tuh mereka bisa melepaskan anak panah dengan satu kali tarikan, jadi 3 anak panah, bisa membunuh 3 orang sekaligus gitu kan.
Yang jelas teman-teman sekalian, setelah pasukan muslimin berhasil mengalahkan dengan gebrakan-gebrakan pertama seperti Hamzah, Ali dan Zubair, dan lawan tiga sahabat ini menjatuhkan bendera perangnya orang-orang Quraisy jatuh. Pada saat jatuh teman-teman sekalian, maka yang terjadi adalah pasukan Quraisy sudah hancur, bubar semua. Maka 50 orang pemanah, 43 datang, mereka turun. Sudah dilarang, jangan turun, mereka turun. Kita sudah menang, turun. 200 pasukan Khalid bin Walid itu belum masuk Islam, manuver di atas gunung pemanah lalu membunuh 7 orang yang tersisa. Ringkas cerita teman-teman sekalian, kalahlah muslimin di perang Uhud itu. 650 orang sahabat, 700 orang, 70 orang mati syahid. Jadi saya 630. 630 ini semuanya luka. Semuanya luka. Yang parah, yang paling ringan itu mereka punya 7 sabetan pedang di badannya. Paling ringan. 7 semuanya luka, 630 orang. Termasuk Nabi SAW, kedua pipi beliau berdarah karena kena besi, ya, topi besi beliau itu sempat kena pedangnya Ibnu Qami'ah, kemudian luka. Nabi SAW keningnya luka, giginya, gerahamnya sempat pecah, bibirnya bengkak. Pundak kanan beliau dipukul oleh Ibnu Qami'ah sehingga merasa memar sebulan. Ini ada bahasan sendiri. Kalau Anda kembali ke YouTube ada bahasan saya di Sirah menjelaskan panjang lebar. Yang jelas teman-teman sekalian, kalah para sahabat pada saat itu dan mereka pulang ke Madinah. 630 sahabat semuanya luka parah, dan yang luar biasa ada 2 orang sahabat, Abdullah namanya, dan ada adiknya, tapi adiknya nggak disebut namanya. Ini umurnya teman-teman di bawah 20 tahun juga. Ringkas cerita teman-teman, waktu pulang semua sahabat lagi kesakitan, mereka ngobatin lukanya sampai 2 orang ini, Abdullah adik kakak ini sama adiknya, Abdullah kakak, adiknya ada. Kemudian mereka kena lukanya parah dari kepala sampai kaki, ditaruh di atas kuda, dibawa pulang ke rumah, ditidurkan di ranjang. Ibunya rawat mereka, nggak bisa sudah bergerak, sabetan pedang. Kita bayangkan kalau kayak kita kena silet saja sedikit, mungkin kita sudah tidak ke masjid teman-teman sekalian. Ini kena sabetan pedang, sobek, tidur di atas ranjang. Baik, Nabi SAW khawatir orang-orang Quraisy ini nanti menganggap muslimin lemah, kesempatan mereka kembali nyerang Madinah lagi. Maka turun wahyu memerintahkan Nabi SAW habis sholat subuh. Ini pas masuk di Madinah malam, ya kan? Pulang dari Uhud, maghrib. Mereka istirahat malamnya, besok pagi habis subuh kata Nabi SAW, Allah memerintahkan semua yang ikut di perang Uhud kemarin, semuanya, dan tidak boleh tambah orang baru, keluar dari sini menuju ke kejar orang-orang Quraisy. Yang 630 orang luka parah itu disuruh kejar Quraisy. Coba bayangkan teman-teman sekalian, ini orang yang lagi luka parah nih. Kadang-kadang kita subhanallah luka sedikit sudah nggak mau ke masjid, apalagi bicara jihad nih. Gitu kan? Maka yang terjadi teman-teman sekalian, semua kepala suku kembali. Seperti Sa'ad bin Mu'adz kembali ke sukunya, ya, kemudian mengatakan ada Usaid bin Khudair, sahabat Nabi yang mulia lagi 7 luka di badan lagi ngobatin, sakitan dadanya kena sobetan pedang dan seterusnya. Lalu kata Sa'ad, wahai Usaid, sesungguhnya Allah telah memerintahkan Rasulnya untuk kembali menyerang Quraisy. Dicabut sama dia daun-daun yang ditempel di lukanya, sambil dia tegakkan tubuhnya sambil mengatakan sami'na wa ata'na. Kami patuh dan kami akan mendengar. Lalu kemudian mereka jalan, semuanya jalan menuju ke masjid Nabi SAW. Tinggal kisah 2 orang yang adik kakak ini teman-teman, luar biasa kisahnya. Maka dua-duanya sudah nggak bisa bergerak di ranjang. Pemanggil Nabi SAW. Jadi zaman dulu kalau iklannya ada orang teriak-teriak, Rasulullah menyuruh semuanya orang yang hadir di Uhud kemarin, siapapun dia, dan tidak boleh yang tidak ikut kemarin ikut sekarang, menyerang kembali Quraisy. Abdullah didengar di atas ranjangnya, dia mengatakan pada adiknya, wahai adikku, demi Allah kita nggak boleh tinggal di sini nih. Kata adiknya, gimana caranya? Nggak bisa bergerak ini, luka semua gitu. Kata kakaknya apa? Demi Allah saya akan menyeret kamu sekali dan kau seret saya sekali, gitu kan? Sampai kita tiba di hadapan Nabi SAW. Saya subhanallah setiap dengar kisah ini luar biasa ya. Di mana kita teman-teman sekalian dengan pengorbanan para sahabat. Kita subhanallah disuruh pergi sholat saja malas gitu kan. Apalagi mau bicara mendoakan saudara kita di Palestina saja tidak. Apalagi mengorbanin darah. Ini luka dari kepala sampai kakinya. Bisa dia bilang sama adiknya, saya seret kamu sekali, kamu seret saya sekali. Sampai semua sahabat nangis waktu itu melihat perbuatan mereka. Luar biasa. Tiba di depan Nabi SAW, mereka tidur di atas kuda dan bawa betul-betul dirinya ke medan perang teman-teman sekalian. Sampai Allah turunkan firman-Nya untuk mereka nih, para sahabat yang mulia. Firman-Nya teman-teman sekalian, kita tutup dengan ini. Dalam dalil-dalilnya, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini disebutkan di dalam surah Al-Imran 172.
Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul karh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka pada perang Uhud. Bagi mereka orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka yang bertakwa pahala yang besar. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sungguhnya manusia telah mengurumuni kalian. Maka takutlah, kemudian mereka makin bertambah iman dan mereka mengatakan cukuplah Allah menjadi penolong kami. Jadi pada saat Abu Sufyan mendengar orang-orang muslimin mulai kembali menyerang, mereka mengutus seseorang untuk menakut-nakuti muslimin, mengatakan sungguh Quraisy akan kembali. Ternyata para sahabat yang luka parah tidak takut dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lalu orang-orang Quraisy takut melawan mereka karena mereka kirim informasi ke Madinah, tanya kepada Abdullah bin Abi Salul, kepala munafikin, apakah di pasukannya Muhammad pasukan baru, orang-orang yang segar yang dia kirim, atau orang yang kemarin luka semua? Maka kata Abdullah bin Salul, tidak satupun orang yang segar ikut, semua yang kemarin. Maka Quraisy jadi takut, orang luka saja berani melawan, maka ini berarti semangat yang luar biasa. Maka Allah menyebutkan tentang kelebihan mereka di ayat 174 Al-Imran, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Dan mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka itu tidak akan mendapatkan bencana karena mereka mengikuti keridhaan Allah, dan juga Allah memiliki karunia yang sangat besar. Tentu teman-teman sekalian, banyak sekali kisah di sini berhubungan dengan masalah infaknya para sahabat, sholatnya mereka. Izinkan saya tambah 1 menit saja. Seperti misalnya dalam sholat, teman-teman sekalian, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, kalau azan dikumandangkan di masjid Rasulullah SAW, maka kami saling topang menopang sampai seseorang di antara kami yang sedang sakit ditopang oleh temannya masuk ke saf, dan dia sholat sambil memegang punggung temannya karena tidak mau kehilangan sholat berjamaah. Para sahabat dikatakan kalau mereka sedang sholat, mereka berdiri seperti batang pohon yang kuat dan tidak terganggu walaupun disengat oleh lebah, sampai berdarah mereka tidak bergerak. Dalam kedermawanan juga sangat banyak sekali. Dan kita simpulkan teman-teman sekalian adalah firman Allah Subhanahu wa taala untuk generasi emas sahabat ini, kita disuruh mengikutinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ini kita kalau ikuti jejaknya mereka, Allah akan ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini mereka hidup kekal selama-lamanya dan mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi kita di sini diperintahkan untuk yang pertama, bagaimana teman-teman sekalian kewajiban kita terhadap para sahabat ini mengikuti dan menjadikan sahabat sebagai suri tauladan. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan dan membanggakan mereka. Jadi bukan lagi poster-poster yang dipasang teman-teman sekalian adalah, maaf, ini poster pemain bola, poster-poster yang tidak ada manfaatnya, atau tokoh-tokoh fiktif. Kalau zaman dulu saya masih kecil, saya ingat dulu beberapa kerabat saya yang sudah balik waktu saya masih kecil sering memasang poster-poster Rambo misalnya, yang tidak ada, fiktif semuanya, tidak ada benarnya gitu kan. Maka kita sudah harus memasang kisah-kisah para sahabat, bukan poster mereka, karena kita tidak ada gambar para sahabat dan memang tidak boleh memajangnya, tapi kisah-kisah tentang mereka yang kita pelajari. Menjaga kehormatan dan membanggakan mereka, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Ibnu Majah, jagalah kemuliaan dan kehormatanku dengan menjaga kemuliaan dan kehormatan para sahabat. Demikian pula orang-orang yang setelah mereka dan orang-orang yang setelah mereka. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, yang terakhir adalah janganlah mencaci maki mereka, dan harus kita membela, jangan sampai ada kita membiarkan orang-orang menghinanya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, jangan kalian menghina dan mencaci maki para sahabatku. Bila seseorang dari kalian berinfak seperti gunung Uhud besarnya, maka belum bisa mencapai amalan mereka walaupun cuma segenggam atau bahkan setengah genggaman. Di dalam hadis yang lain, bertakwalah kalian kepada Allah di para sahabatku, artinya takut pada Allah. Jangan pernah jadikan mereka sebagai sasaran kedengkian dan permusuhan sepeninggalku.
Siapa yang mencintai mereka karena mencintaiku, maka aku akan mencintainya. Dan siapa yang membenci mereka, maka aku pun akan membencinya. Siapa yang telah menyakiti mereka, berarti ia telah menyakiti aku. Dan siapa yang menyakitiku, berarti ia telah menyakiti Allah. Dan siapa yang menyakiti Allah, maka Allah akan menghukumnya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis yang lain juga kata Nabi SAW dalam hadis Tabarani, Allah melaknat siapapun yang mencaci maki sahabatku. Dan hadis terakhir teman-teman sekalian tentang tidak boleh mencaci maki para sahabat, riwayat Tabarani juga, siapa yang mencaci sahabatku, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Kesimpulannya teman-teman sekalian adalah bagaimana ya, kita kembali kepada generasi emas ini yang telah dikader oleh oleh Nabi SAW secara langsung dan mengikutinya, serta bersabar sedikit, dan dengan izin Allah setelah meninggal kita akan dapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya teman-teman sekalian adalah saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata yang saya susun dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua. Saya tulis sebuah, bukan saya bahasakan puisi ya, tapi sesuatu yang saya harapkan bisa menjadi motor buat kita bangkit kembali dengan agama Islam. Ya Allah, Zat yang maha kuat dan perkasa. Ya Allah, Zat pemilik, pencipta, pemilik, pengawas, pengurus. Kami beriman kepada keberadaanmu, kerajaanmu, dan semua janji-janjimu dan ancamanmu. Kami akan mengikuti utusanmu kekasih kami Muhammad SAW dan generasi yang telah belajar dan terkader di tangan beliau yang mulia. Wahai bumi, saksikan pecikan takbir kami sebagaimana engkau telah menyaksikan pecikan takbir Nabi kami di tanah Mekah, penerusnya di tanah Romawi dan tanah Persia. Bukankah benteng Khaybar dan Mekah, benteng Romawi di Syam, benteng Tustur dan Madain di Persia, dan Konstantinopel yang berada di Turki telah menyaksikan kedahsyatan takbir kami? Tanyakan pada setiap batu dan tanah tentang siapa kami. Tanyakan pada bumi Syam tentang Kifrah Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah, juga Qaqqa' bin Amir di negeri Persia. Kami akan menjunjung tinggi agama Tuhan kami karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wahai bulan, pastikan cahayamu menjadi saksi atas sholat malam dan sujud kami serta tilawah Al-Quran kami. Wahai matahari, pastikan cahayamu menjadi saksi atas kerongkongan kami yang kering karena kami berpuasa di siang hari dan kami mencari rezeki yang halal dan kami berjihad di jalan Allah. Wahai bangsa Romawi, wahai Eropa, apakah engkau lupa dengan takbir-takbir kami? Apakah engkau telah lupa para ilmuwan kami? Apakah engkau lupa bahwasanya pesawat adalah ide seorang ilmuwan kami yang bernama Abbas bin Akhnas? Bukankah kereta api dan mobil yang kalian nikmatin dari teori Al-Jaziri? Bukankah ilmu hitung dari seorang muslim yang kami banggakan, Abdul Jabbar, yang kalian mengatakan namanya Al-Jabbar? Bukankah kedokteran telah kalian pelajari dari seorang yang bernama Haythami? Kalau engkau telah melupakan dan menghapusnya dari benak kalian atau dari benakmu, maka kami tidak akan pernah melupakan para pejuang-pejuang kami. Ketahuilah wahai alam, ketahuilah kami adalah generasi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memimpin dunia dan kembali setelah kami lengah sesaat di atas bendera Islam. Allahu Akbar. Saya minta panitia tolong melihatkan kalau bisa di layar. Ini penutupnya ya. Yang tadi yang saya minta dipasang ada gambar foto seorang raja Swedia di zaman kejayaan Islam. Ini kelihatan di kiri kanan di masjid, bisa dilihat. Ini foto diambil dari sebuah manuskrip yang disimpan di Turki, dan ini gambar seorang raja Swedia beragama Katolik. Istrinya di gambar ini pakai cadar. Kenapa dia pakai cadar? Ditulis dalam bahasa Arab di situ. Ini adalah Raja Swedia bersama dengan istrinya yang memakai cadar karena dia seorang ratu yang dia berkeyakinan sebagaimana keyakinannya orang-orang muslim yang pada saat itu memimpin, bahwasanya wanita tidak boleh dilihat oleh sembarangan orang. Jadi pada saat kita jaya, seperti ini keadaannya. Eropa mengikuti kita. Ini di zaman kejayaan Uthmaniyah. Kurang lebih dari tahun 670 Hijriah sampai 1335 Hijriah. Ini waktu sudah ada kamera. Kalau kita sekarang mungkin sudah masuk di abad-abad terakhir masa kejayaan Uthmaniyah. Kemudian para pastor dan pendeta teman-teman sekalian, coba dilihatkan poin nomor 1. Setelahnya ada nomor 1 ya. Di sini ditulis dalam bahasa Arab, indama kunna muslimin,
waktu kami dulu berkuasa orang Islam, hadhihi risalah min Kaisar Rum ila Muawiyah. Ini surat, jadi dicuplik suratnya Kaisar Romawi kepada Muawiyah waktu terjadi selisih antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu. Dan ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi karena banyak orang-orang yang mau merusak sejarah Islam. Mereka mau memecahkan umat dengan mengatakan Ali bin Abi Thalib perang sama Muawiyah, padahal mereka tidak tahu bagaimana sejarahnya. Perhatikan yang terjadi, surat Kaisar Romawi waktu tahu Muawiyah sama Ali sedang ada masalah, dia mengatakan, alimna bima waqa'a bainakum wa baina Ali bin Abi Thalib. Telah sampai kepada kami berita tentang pertikaian antara anda dengan Ali bin Abi Thalib. Wa inna lanara annakum ahaqqu minhu bil khilafah. Dan kami pribadi melihat, dan kerajaan kami Romawi melihat anda lebih berhak menjadi khalifah. Falau amartani arsaltu laka jaishan ya'tuna ilaika bi ra'si Ali bin Abi Thalib. Kalau anda mau, perintahkan kepada saya. Kaisar Romawi bilang, untuk saya bentuk pasukan mendatangkan kepalanya Ali bin Abi Thalib kepada anda. Jadi musuh Islam menawarkan untuk membunuh khalifah muslim pada saat itu. Muawiyah waktu itu lagi ada masalah dengan Ali, masalah persaudaraan. Apa jawaban Muawiyah? Faradda Muawiyah min Muawiyah ila Hirakl. Maka Muawiyah menjawab dari Muawiyah kepada Hirakl, kepada kaisarnya Romawi. Akhawan tasyajara fama baluka tadkhulu fima bainahuma. Dua orang bersaudara sedang bertikai, apa urusannya kau ikut campur? Illam takhris arsaltu ilaika bijaishin awwaluhu indaka wa akhiruhu indi ya'tunani bi ra'sika uqaddimu li Ali. Kalau kau tidak berhenti dengan kekacauanmu itu, maka aku akan utus pasukan yang awalnya di tempat kamu dan ujungnya di tempat saya. Dan untuk mendatangkan kepalamu yang aku serahkan kepada Ali. Perhatikan bagaimana kemuliaan Islam pada saat itu, teman-teman. Ini luar biasa. Yang lain, poin nomor 2. Ini cuma ada 3 ya. Poin nomor 2 di sini, inda ma kunna musliman. Ini diambil juga, inda ma kunna muslimin. Arsala Khalid bin Walid risalatan ila Kisra wa qala, Khalid bin Walid pernah mengirim surat kepada Kisra, ya, rajanya Persia. Aslim taslam wa illa ji'tuka birijalin yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna antumul hayat. Kalau kau tidak mau masuk Islam maka kau akan selamat. Kalau kau tidak mau masuk Islam, maka aku akan mengutus kepadamu laki-laki pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kau cintai kehidupan. Falamma qara'a Kisra risalah, waktu Kisra membaca suratnya Khalid bin Walid, waktu itu dia pasukan perang akan menyerang, arsala ila malik Sin, dia mengirim surat kepada raja Cina. Maaf, saya tidak bicara tentang etnis, tapi kebanyakan kita sekarang terpengaruh dengan film-film Cina, sehingga seakan-akan mereka lah yang paling hebat dari segala hal berhubungan dengan militer atau bela diri, sehingga banyak membuat umat Islam ini ketakutan. Ini tidak benar. Perhatikan ini histori, sejarah. Apa yang terjadi di sini? Raja Kisra kirim surat kepada Raja Cina pada saat itu. Isinya, yatrubul madad wan najda. Dia minta supaya ditolong dengan pasukan. Tambah, bantu saya pasukannya. Umat Islam akan serang saya. Faradda alaihi malikus Sin qailan. Maka Raja Cina membalas surat itu berkata, ya Kisra, wahai Kisra, la quwata li biqaumin law aradu khal'al jibali la khala'uha. Raja Cina waktu itu yang memiliki militer yang kuat terkenal, ya kan, mengatakan, hai Kisra, saya tidak mampu melawan orang-orang yang kalau mereka mau mencabut gunung mereka bisa mencabutnya. Ini julukan bagi umat Islam. Karena target kita kalau masuk kancah peperangan mati duluan, bukan hidup, mati syahid dulu. Jadi beda orang yang masuk kancah peperangan dengan tidak, ya, dengan target orang beriman dengan tidak orang beriman. Baik, yang terakhir, yang ketiga teman-teman sekalian adalah indama kunna muslimin, waktu kita berjaya wahai kaum muslimin. Fi dawlatil Uthmaniyah kanat as-sufun Uthmaniyah hina tamurru amama al-mawani al-Eurobbiyah. Waktu dinasti Uthmaniyah, khilafah Uthmaniyah berkuasa dan kapal-kapal perang Uthmaniyah sedang lewat di depan, ya, pelabuhan-pelabuhan Eropa, kanatil kanais tatawaqqaf inda daqqil ajras. Sesungguhnya semua gereja berhenti memujikan lonceng-lonceng mereka, ya, gonceng-gonceng gereja al-kanisa, khaufan min istiflazil muslimin, karena takut mengganggu umat Islam, fayaqumu bi fathi hadhil Madinah, maka umat Islam akan menyerang mereka.
Ada statement yang lain yang luar biasa. Waktu itu, ya, waktu zaman kejayaan Uthmaniyah, di awal-awal masa kejayaan sampai pertengahannya, sebelum masa kehancuran yang terakhir, maka semua pendeta dan pastor berkata, ditulis dalam manuskrip juga, bahwasanya semuanya mereka berkata, kami khawatir dengan generasi muda kami, karena mereka kalau mau dianggap modern dan maju, maka mereka harus merupai anak-anak muda muslim. Bahkan mereka diterima lamarannya kalau melamar seorang anak gadis, kalau dia bisa mengucapkan bahasa Arab, karena sebuah kebanggaan. Bagaimana sekarang keadaan sudah dibalik, teman-teman sekalian. Oleh karena itu mari kita kembali kepada agama kita, teman-teman sekalian, dan saya berharap dari tangan kita lah ini lahir generasi emas yang kembali dari kelalaian. Ingat teman-teman, tidak ada lagi masa malam hari kita kecuali dengan sholat malam dan mendengarkan suara-suara Al-Quran, bukan dengan musik-musik di diskotik. Tidak ada lagi teman-teman sekalian minuman keras yang akan masuk di mulut kita mulai hari ini, tapi yang masuk adalah minuman-minuman yang halal. Tidak ada lagi waktu teman-teman sekalian untuk berbicara hal-hal yang kosong, tapi kita akan berbicara semuanya nasihat dan agama dan ilmu. Dan tidak ada lagi waktu untuk membuang-buang waktu kita, sisa umur kita ini dengan hal-hal yang sia-sia, tapi kita harus kembali kepada kejayaan agama Islam dan target utama adalah masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan saya berterima kasih kepada semua panitia yang sangat luar biasa sudah mendukung acara ini, dan saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Teman-teman kameramen juga dari Rizal TV dan tim saya sendiri, kalau teman-teman mengikuti acara di YouTube yang alhamdulillah sudah 350 ceramah. Ini Pak Diarto ada hadir di sini, beliau orang yang di belakang layar saya, yang memang selalu kemana-mana saya ceramah beliau menyotingnya dan menguploadnya. Jadi memang masya Allah pahala yang luar biasa juga diambil oleh beliau. Dan saya berterima kasih pada teman-teman yang sudah datang ke masjid ini dan juga panitia masjid yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Dan terakhir saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi majelis kita ini, menjadikan kita orang-orang yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah, semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang tidak diutang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkannya, dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, mudahkan ya kemenangan mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang dan para malaikatnya hadir di majelis ilmu ini sebagaimana janji Nabi Muhammad SAW untuk menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majelis ilmu yang